Sementara itu memasuki minggu kedua banjir yang terjadi di Kudus, jalan provinsi penghubung Kudus Grobogan dan jalur Pantura Kudus kini berangsur surut. Namun untuk terminal Kudus masih ditutup karena masih tergenang banjir. Kemudian lebih dari 300 jiwa warga Kudus terdampak banjir juga masih bertahan di pengungsian. Jalan provinsi penghubung Kudus Grobogan dan jalur Pantura Kudus Semarang yang sempat terendam banjir kini berangsur surut. Sejumlah kendaraan sudah mulai bisa lewat, sedangkan terminal masih ditutup karena masih tergenang banjir. Pantauan di lokasi sejumlah titik masih terdapat genangan air 20 hingga 24 cm. Sementara kondisi terminal induk Jati Kudus hingga kini ditutup sementara akibat masih tergenang air. Kini lalu lintas telah kembali normal. Petugas Satlantas Polres Kudus juga telah membuka jalur kontraflow yang sebelumnya diberlakukan. Pengguna jalan diimbau waspada dan berhati-hati karena banyak jalan rusak dan berlubang. Banjir masih mengenangi 3 dukuh di desa Jatiwetan mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Hingga kini lebih dari 300 jiwa masih bertahan di pengungsian. Kondisi pengungsi sehat serta kebutuhan logistik masih mencukupi. Dari data BPBD Kudus, banjir berangsur surut. Semula 13, kini menjadi 8 desa di 3 kecamatan. Lebih dari 9.000 jiwa terdampak banjir dan 700 jiwa berada di pengungsian. Warga desa Jatiwetan Kudus yang terdampak banjir masih bertahan di rumah mulai krisis air bersih. Warga terpaksa menggunakan air hujan, sedangkan air sumur berwarna hitam pekat serta berbau menyengat akibat banjir. Diduga kondisi ini akibat air tercemar limbah dari pabrik yang ada di desa tersebut. Kini warga terpaksa menggunakan air hujan serta membeli air bersih untuk konsumsi. Meski BPBD Kudus menyediakan galon 5.000 liter, namun kebutuhan tersebut tak dapat memenuhi kebutuhan warga. Sejumlah warga terdampak banjir mulai mengeluhkan gatal-gatal, demam, dan pusing. Bahkan satu pengungsi dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Keluhan pengungsi terdampak banjir di Jatiwetan Kudus ini langsung ditangani dan dipantau secara rutin oleh tim kesehatan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, posko pengungsian memisahkan kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil hingga lansia di ruang terpisah agar kondisi kesehatan terpantau. Masih di Kudus pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Pegunungan Muria mengakibatkan sejumlah desa di sepanjang aliran Sungai Piji, Desa Mejobo, Golan, Tepus, dan Hadipolo tergenang air. Ketinggian air mencapai 50 cm di jalan raya, sedangkan di permukiman mencapai lebih dari 1 meter. Selain kiriman air hujan dari Pegunungan Muria, air tak bisa mengalir ke Sungai Wulan karena sungai besar yang melintas sepanjang desa kembali naik. Pintu air terpaksa ditutup kembali setelah sempat dibuka. BPBD dan relawan mengimbau warga yang bertahan untuk segera mengungsi jika debit air terus meningkat. Dari Kudus, Udin Alinani, Metro TV.